Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya adalah Novian Ardi Zulfikar dengan NIM 24410100013. Di video ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah Jurnal Komputer, yaitu Network Layer Protocol, atau bisa disebut protokol lapisan jaringan. Topik ini sangat penting karena menjadi dasar bagaimana data bisa dikirim dari satu perangkat ke perangkat yang lain di seluruh dunia, mulai dari laptop, smartphone, hingga server besar di internet. Sebelum masuk ke network layer, kita perlu tahu konsep dasarnya, yaitu model OSI atau Open System Interconnection Model. Model OSI membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan, mulai dari bagaimana data dibuat sampai dikirim ke perangkat lain. Ketujuh lapisan itu adalah 1. Physical layer, 2. Data link layer, 3. Network layer, 4. Transport layer, 5. Session layer, 6. Presentation layer, dan terakhir adalah application layer. Nah, network layer berada di lapisan ketiga dari bawah. Lapisan ini menjadi jembatan di antara data link layer yang mengurus pengiriman antar perangkat dalam satu jaringan lokal, dengan transport layer yang mengatur komunikasi antar aplikasi. Kalau diibaratkan, network layer adalah navigator jaringan. Dia yang menentukan rute terbaik agar data bisa sampai ke tujuan, meskipun melewati banyak jaringan yang berbeda. Oke, yang sekarang kita membahas pengertian network layer. Sekarang kita bahas definisinya. Network layer adalah lapisan dalam model OSI yang bertanggung jawab untuk mengirimkan paket data dari satu perangkat ke perangkat yang lain melalui satu atau lebih jaringan. Tugas utamanya adalah memastikan data bisa berpindah dari pengirim ke penerima dengan jalur yang paling efisien dan aman. Data yang dikirim oleh lapisan ini disebut paket, dan setiap paket memiliki alamat logis, yaitu alamat IP. Alamat ini berfungsi seperti alamat rumah agar komputer tahu kemana harus mengirim data tersebut. Tanpa network layer, komputer hanya bisa berkomunikasi di jaringan kecil seperti LAN. Namun dengan adanya lapisan ini, komputer bisa saling terhubung antar kota, bahkan antar negara. Inilah yang membuat internet bisa berfungsi seperti sekarang. Lalu kita bahas fungsi utama network layer. Network layer memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting, yaitu routing. Routing adalah proses menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data dari sumber ke tujuan. Proses ini dilakukan oleh perangkat yang disebut router. Router akan melihat alamat IP tujuan dan memutuskan jalur mana yang paling cepat atau paling efisien. Contohnya, saat kamu membuka YouTube, router jaringanmu mencari rute terbaik agar paket data dan video bisa sampai dari server YouTube ke laptop kamu. Lalu yang selanjutnya adalah logical addressing. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan punya alamat logis, yaitu IP address. Alamat ini berbeda dari MAC address yang bersifat fisik dan tetap. Network layer bertugas menambahkan alamat pengiriman dan penerima pada setiap paket agar paket tahu dari mana dan kemana dia harus pergi. Lalu yang selanjutnya ada paket forwarding. Setelah rute ditentukan, network layer juga melakukan paket forwarding, yaitu meneruskan paket dari satu titik ke titik yang lain sepanjang rute tersebut. Bayangkan seperti kurir yang berpindah dari satu kota ke kota yang lain sebelum akhirnya sampai ke tujuan. Lalu selanjutnya ada fragmentation dan reassembly. Kadang ukuran paket data terlalu besar untuk dikirim melalui suatu jaringan. Network layer akan membagi paket menjadi bagian-bagian kecil, atau kita bisa sebut fragmentation, agar bisa melewati jalur tersebut. Nantinya di sisi penerima, paket-paket kecil ini akan digabung kembali
atau bisa kita sebut reassembly menjadi data utuh. Jadi secara sederhana, network layers itu seperti pengatur lalu lintas yang memastikan data berjalan dengan aman, cepat, dan sampai ke alamat yang tepat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu protokol-protokol yang bekerja di network layer. Beberapa protokol utama yang perlu diketahui adalah yang pertama adalah Internet Protokol atau bisa kita sebut IP. Protokol utama di lapisan ini adalah Internet Protokol atau disingkat IP. IP bertugas memberi alamat logis pada setiap perangkat dan menentukan jalur pengiriman paket. Ada dua versi IP yang digunakan. Yang pertama ada IPv4 atau bisa kita sebut Internet Protocol version 4 menggunakan 32 bit address. IP ini masih banyak digunakan sampai sekarang. Lalu yang kedua ada IPv6 atau bisa kita sebut Internet Protocol version 6 menggunakan 128 bit address dan dibuat karena jumlah alamat IPv4 sudah hampir habis. IP juga bekerja dengan cara connectionless, artinya paket dikirim tanpa harus membuat koneksi terlebih dahulu. Setiap paket bisa saja melalui jalur berbeda untuk sampai ke tujuan. Lalu ada ICMP atau bisa disebut Internet Control Message Protocol. ICMP digunakan untuk mengirim pesan, kesalahan, atau informasi kontrol jaringan. Misalnya, kalau ada sebuah paket gagal dikirim ke arah alamat tujuan tidak ditemukan, ICMP akan mengirim pesan destination unreachable. Contoh paling terkenal dari penggunaan ICMP adalah perintah ping di komputer. Ketika kamu mengetik ping google.com, komputer akan mengirim paket ICMP ke server Google untuk mengecek apakah koneksi bisa dijangkau dan seberapa cepat responnya. Lalu ada ARP atau kita bisa sebut Address Resolution Protocol. ARP digunakan untuk mencocokkan alamat IP dengan alamat fisik atau MAC address di jaringan lokal. Karena network layer bekerja dengan IP, sedangkan data link layer bekerja dengan MAC address, ARP menjadi jembatan antara keduanya. Contohnya, ketika komputer ingin mengirim data ke perangkat lain di LAN, dia akan menggunakan ARP untuk mencari tahu alamat MAC dari IP ini siapa. Lalu yang berikutnya adalah ada RARP atau bisa kita sebut Reverse Address Resolution Protocol. Ini kebalikan dari ARP. ARP digunakan oleh perangkat yang hanya tahu alamat MAC-nya, tapi belum tahu alamat IP-nya. Jadi biasanya digunakan oleh komputer lama atau perangkat jaringan yang baru menyala dan perlu meminta alamat IP dari server. Lalu ada IGMP atau bisa kita sebut Internet Group Management Protocol. IGMP digunakan untuk mengatur komunikasi multicast, yaitu pengiriman satu paket ke banyak perangkat sekaligus. Contohnya pada siaran langsung atau live streaming video, di mana satu sumber data dikirim ke banyak pengguna secara bersamaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang relevansi network layer dalam kehidupan sehari-hari. Apa relevansinya network layer dengan kehidupan sehari-hari? Jawabannya sangat besar. Setiap kali kamu mengirim pesan lewat WhatsApp, atau streaming film di Netflix, atau bermain game online, atau sekedar membuka situs web, semuanya menggunakan protokol di network layer. Proses routing, pengalamatan IP, hingga kontrol pesan semuanya terjadi tanpa kita sadari. Tanpa network layer, internet tidak akan bisa berjalan. Kita tidak akan bisa mengakses web luar negeri, nonton video, atau bahkan melakukan panggilan video. Selain itu, network layer juga sangat penting bagi administrator jaringan dan profesional IT. Karena dari sinilah mereka mengatur pengalamatan IP, subnetting, dan routing antar jaringan. Lalu kita bahas hubungan network layer dengan lapisan lain. Network layer tidak bekerja sendirian. Ia bekerja sama dengan lapisan di atas dan di bawahnya. Di bawahnya ada data link layer yang menangani pengiriman data antar perangkat di jaringan lokal, misalnya WiFi atau Ethernet.
Di atasnya ada transport layer yang memastikan data dikirim ke aplikasi yang benar atau perangkat penerima. Misalnya port untuk HTTP atau FTP. Jadi network layer menjadi penghubung penting antara komunikasi lokal dan komunikasi antar jaringan. Selanjutnya kita akan bahas perbedaan network layer dengan data link layer. Banyak orang sering bingung antara network layer dan data link layer karena keduanya sama-sama berhubungan dengan pengiriman data. Nah, perbedaan utamanya ada di cakupan dan jenis alamat yang digunakan. Data link layer bekerja di jaringan lokal atau bisa kita sebut LAN dan menggunakan alamat fisik atau MAC address. Network layer bekerja di antar jaringan atau bisa kita sebut internetwork dan menggunakan alamat logis atau IP address. Contohnya gini, kalau kamu kirim file ke temenmu yang satu WiFi, data link layer akan mengatur komunikasi antar perangkat. Tapi kalau kamu kirim email ke orang luar negeri, network layer yang berperan memastikan datanya sampai melewati berbagai router dan jaringan global. Jadi bisa dibilang network layer mengatur komunikasi global, sedangkan data link layer mengatur komunikasi lokal. Lalu kita bahas tentang routing table dan jenis routing. Sekarang kita bahas lebih dalam tentang routing, karena ini adalah inti dari network layer. Setiap router memiliki yang disebut routing table, semacam daftar rute atau peta yang berisi tentang informasi tentang jaringan mana yang bisa dicapai melalui port mana. Saat sebuah paket datang, router melihat alamat IP tujuan, lalu mencocokkannya dengan tabel routing untuk menentukan kemana paket itu harus dikirim selanjutnya. Ada dua jenis routing utama. Yang pertama ada static routing, yaitu jalur yang ditentukan secara manual oleh administrator jaringan. Ini cocok untuk jaringan kecil karena lebih mudah dikontrol. Yang kedua ada dynamic routing. Router otomatis bertukar informasi dengan router lain menggunakan protokol routing seperti RIP atau bisa kita sebut routing information protocol atau bisa juga OSPF atau bisa kita sebut open sorter path first dengan BGP atau bisa kita sebut border gateway protocol. Dynamic routing inilah yang digunakan di internet karena jaringan global terlalu besar untuk diatur secara manual. Jadi routing bukan cuma jalur tercepat, tapi juga jalur paling efisien dan stabil agar data sampai dengan aman. Lalu kita bahas tentang fragmentation lebih detail. Kita sudah sempat bahas tentang fragmentation, tapi mari kita perdalam sedikit. Fragmentation terjadi ketika ukuran paket data lebih besar dari maksimum transmission unit jaringan atau bisa disebut MTU, jaringan yang dilewatinya. Misalnya, jaringan A hanya bisa membawa 1.500 byte per paket, sementara data yang dikirim adalah 4.000 byte. Maka network layer akan memecahnya menjadi 3 bagian. Setiap fragmen dikirim secara terpisah dan akan digabungkan kembali di sisi penerima. Ini penting karena tanpa proses fragmentation, data besar bisa gagal dikirim atau bahkan menyebabkan error di jaringan. Lalu kita bahas keterkaitan network layer dengan keamanan data. Meskipun network layer bukan lapisan keamanan utama, tapi lapisan ini punya peran penting dalam pengendalian lalu lintas dan filtering data. Misalnya, pada router atau firewall, administrator bisa mengatur filtering berdasarkan alamat IP atau protokol tertentu. Ini berguna untuk mencegah akses tidak sah atau serangan dari luar. Selain itu, di jaringan modern sering digunakan IPsec atau bisa kita sebut Internet Protocol Security, yaitu protokol keamanan di level network layer untuk melindungi data saat dikirim melalui internet. IPsec menginskripsi paket IP sehingga meskipun data disadap di tengah jalan, isinya tidak bisa terbaca. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.